Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita akan membicarakan lemon kembali atau tanaman jeruk lemon. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan melalui video ini, bahwasanya kita kadang kala lalai saat kita memiliki tanaman jeruk lemon dalam ukuran yang luas. Kita seringkali pada bagian yang paling dekat kita jangkau ini kita perhatikan benar-benar, namun pada bagian ujung kebun atau bagian pojok-pojok, bagian terjauh, ini sering kita lalaikan. Misalnya dalam pemupukan kok pupuknya kurang, ini kita lewatkan begitu saja, sehingga tanaman bagian ujung ini biasanya memiliki kebun yang atau memiliki tanaman yang paling jelek, ya kan. Jadi oleh karena itu mari kita bahas ada hal penting, yaitu mengenai akibat kita tidak memperhatikan atau mengontrol tajuk dengan baik, sehingga tanaman memiliki bentuk yang tidak jelas. Ini akibatnya akan panjang teman-teman, akan mengakibatkan hilangnya daya produktivitas, tidak terbentuknya bunga dan buah, atau bunga yang terbentuk akan selalu rontok, dan tentu saja ini akan sangat merugikan kita. Nah teman-teman, sebagai contoh ini bisa dilihat salah satu tajuk yang cukup baik, bukan sempurna ya, cukup baik bentuk tajuknya. Ditandai pertama batang utamanya, kita bisa membentuk 2 cabang atau 3 cabang sekunder. Di sini pada tanaman ini 3 batang sekunder dan sekitar jarak 50-60 cm. Ketiganya sama-sama bercabang. Cabang ini nanti apabila kita pangkas, kemudian bagian tunas vegetatifnya atau cabang vegetatif yang menjulang ke atas kita buang, maka tinggallah cabang produktif. Cabang produktif ini kecenderungannya akan selalu membentuk buah, dan apabila buah ini kita petik bersama ujung rantingnya, maka ranting itu akan bercabang kembali. Ciri dari tajuk yang jelas atau sudah terbentuk dengan baik adalah adanya keseimbangan antara berat daun dan ranting sebelah kanan dengan sebelah kiri, depan dan belakang. Batang tetap tegak ke atas, apabila ada angin atau apa cukup kokoh untuk menopangnya, dan apabila nanti terbentuk buah, maka kita bisa melakukan atau menjaga keseimbangan banyaknya buah antara sebelah kanan dengan kiri, sebelah sana dengan sebelah sini, sebelah belakang sana dengan sebelah sini ya teman-teman. Cabang produktif akan terus berproduksi apabila kita tetap konsisten menjaga jangan sampai tunas air ini tumbuh dan berkembang, atau cabang vegetatif yang menjulang ke atas ini. Cabang vegetatif ini apabila kita biarkan, maka dia akan menghisap seluruh nutrisi yang diserap oleh akar untuk tanaman. Sebagaimana seharusnya, apabila ini kita buang, maka seluruh nutrisi yang diserap akar dan diolah oleh daun ini akan difungsikan untuk membesarkan buah yang ada pada cabang produktif. Nah ini teman-teman, perhatikan, coba cermati tanaman ini. Nah tanaman ini adalah gambaran bagaimana sebuah tanaman itu tidak dijaga bentuk tajuknya dengan baik dari awal. Jadi yang pertama mungkin ini adalah cabang produksi atau cabang produktif, pendek, dia sudah bercabang mendatar dan membentuk buah. Nah kemudian ada tunas yang bersifat vegetatif, yaitu memperbesar tajuk tanaman atau mempertinggi tanaman itu sendiri. Ya ada 2 di sini. Yang pertama terbentuk dari salah satu cabang dari tanaman lama, kemudian ada tunas air yang sudah terlanjur besar ke atas, dan ini kemudian dulu kayaknya seperti dipangkas. Nah di sini terbentuk percabangan.
percabangan ini kemudian terbentuk lagi tunas ke atas atau tunas vegetatif dan membentuk cabang yang ukurannya besar. Bagaimana menangani ini atau memperbaiki tanaman yang seperti ini? Yang pertama, kalau sudah terlanjur seperti ini, yang pertama kita tentu buang cabang produksi lama yang pendek ini. Kita buang. Nah, dari cabang, anggaplah ini cabang sekunder, yaitu cabang yang dibentuk langsung dari batang utama yang mepet dengan tanah itu. Keduanya kita hidupkan, jadi kita anggap cabang sekundernya 2. Dan ini percabangan ini kita pelihara bagian cabang yang produktif. Cabang yang ke atas ini juga kita pangkas, jangan terlalu tinggi. Dari tanah kita pangkas saja maksimal 1,5 meter, karena ini nanti akan terbentuk cabang produksi dan ranting-ranting yang lebih tinggi dari bekas pemangkasan kita. Apabila terlalu tinggi memangkas, nanti dalam pemanenan serta pemangkasan cabang vegetatif baru yang mungkin muncul, ini kita akan kesulitan di saat tajuk ini sudah melebar. Jadi kalau prinsip kami teman-teman, pada intinya adalah membentuk pohon yang kokoh, cabang produksi yang banyak, dan apabila tingginya sudah cukup, kita tidak perlu memelihara cabang vegetatif atau cabang pembesaran ukuran tanaman. Contoh pada tanaman ini sengaja dibuat bercabang 2, kemudian masing-masing bercabang 4. Jadi 1, 2, 4 rumusnya. Di sini tinggi baru 50 cm atau sampai 70 cm mungkin. Ini, tapi ini sudah tidak mengganggu, tidak menghalangi tanaman untuk berproduksi. Nah, pada cabang-cabang ini hanya saja ini kurang perangsang pembuahan, sudah menunjukkan buah, sudah bisa terbentuk buah meskipun tanaman ini masih pendek. Karena cabang yang kita pelihara adalah cabang produksi. Teman-teman, memang kebun jeruk lemon kami ini ditanam tumpang sari dengan tanaman pinang, dan kami sedikit terlambat untuk memangkas ranting-ranting produksi yang tumbuh menyamping terlalu jauh sehingga tajuk tanaman terkesan kurang rapi. Oleh karena itu, sebagai bentuk sharing, silakan berikan kritik saran pada tanaman kebun kami ini.